3 orang tewas setelah minibus rombongan peziarah tertabrak kereta api di perlintasan Sebidang, Grobogan, Jawa Tengah. Polisi menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka kasus penganiayaan anak hingga tewas di Sukabumi, Jawa Barat. Ibu kandung korban juga melaporkan ayah almarhum karena penelantaran anak. Pelajar dan guru dari TK hingga SMP diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di Tulang Bawang, Lampung. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Saudara, perjalanan ziarah berujung duka setelah 1 unit minibus terlibat kecelakaan di perlintasan Sebidang, Desa Medani, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini 3 penumpang minibus tewas. Kecelakaan terjadi pada Selasa malam saat minibus yang membawa peziarah tertabrak kereta api Pandalungan, jurusan Surabaya Gambir di perlintasan Sebidang. Kerasnya benturan membuat minibus sempat terseret dan terbalik sejauh 50 meter dari titik kejadian. 2 korban dievakuasi dari dalam kendaraan, sementara 1 korban terpental hingga ke sawah. Menurut penjaga perlintasan, minibus tetap melaju meski palang sudah ditutup dan peluit sudah dibunyikan. Ketiga korban dibawa ke rumah duka di Jepara. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Grobogan. Ada kereta sudah ditutup, perlintasan dari selatan sudah ditutup, sudah diperingatkan dengan lampu dan peluit, tapi tetap tidak dengar, celonong dia. Jadi menerobos, belum yang perlintasan sana palang pintu belum ditutup sudah terobos. Akhirnya kejadian tidak terhindarkan, tertabrak, terjadi laka itu. Jadi mobil sempat terpental ya? Terpantar berbalik, jadi terus di warga, kita minta bantuan warga. Kita ke sorotan terkait cuaca, saudara. Sejumlah wilayah di Bali masih terendam banjir usai diguyur hujan lebat. Di Sanur, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu Denpasar masih banjir sehingga warga dan wisatawan dievakuasi. Hingga Rabu pagi, penyedotan air terus dilakukan oleh Damkar Kota Denpasar. Penyedotan melibatkan 9 unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah perahu karet diterjunkan untuk mengevakuasi warga dan wisatawan di kawasan Bumi Ayu, Sanur, Denpasar, Bali. Penyedotan akan dilakukan hingga banjir surut. Salah seorang warga menuturkan, kawasan ini memang menjadi langganan banjir saat curah hujan tinggi. Terlebih kawasan ini berada di posisi cekungan yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir. Dari kemarin. Terus rumahnya direndam atau gimana? Masuk ke dalam. Hah? Masuk ke dalam. Seberapa di rumah tinggi air, Mas? Selutut lah. Selutut ya di Bumi Ayu ini. Sering. Setiap hujan ya? Setiap hujan sering. Solusi dari pemerintah itu apa, Mas? Dan personil sekitar 20 orang dengan armada ada sekitar 4 hari ini. Kemarin baru 5 armada, sekarang 4 armada. Air itu akan berlangsung sampai kapan? Sampai banjir mulai surut. Sementara sebelumnya, akibat hujan yang deras, sejumlah titik di Bali terendam banjir. Salah satunya area rumah sakit BIMC di Kuta. Akibat kondisi ini, kurang dari 10 pasien dievakuasi ke lantai atas untuk menjaga keselamatan. Tidak ada peralatan medis yang rusak akibat terendam banjir. Banjir diduga akibat debit hujan yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas drainase yang sempit, ditambah adanya penyumbatan di beberapa titik.
drainase juga ya, drainase terutama dari belakang rumah sakit itu masuk ke dalam area BMC, kemudian sampai ke depan jalannya, kemudian di seberang jalan itu kan bypass ya, jadi di seberang juga belum lancar ya. Sebagai langkah penanganan darurat, genangan di Jalan Gria Anyar dipompa menggunakan 2 mesin dan dialirkan ke Sungai Taman Pancing dengan bantuan Badan Wilayah Sungai Bali. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke kasus jual beli bayi, saudara. Polisi menetapkan 12 tersangka jual beli bayi di sejumlah daerah di tanah air. Sindikat ini bermodus jual beli bayi dengan menawarkan adopsi tanpa prosedur resmi. Polisi mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan modus jual beli bayi. 12 tersangka ditangkap, terdiri dari 8 perantara dan 4 orang tua. 7 bayi diselamatkan dari kejahatan di 12 wilayah Indonesia. Bayi-bayi itu ditawarkan melalui media sosial sejak 2024 dan polisi mengimbau masyarakat tak tergiur tawaran adopsi anak tanpa prosedur resmi. Tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau dan Papua, dan telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 orang dari kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua. Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah. Saudara, polisi akhirnya menetapkan TR sebagai tersangka kasus penganiayaan Nizam, anak tirinya, hingga meninggal. Motif dari penganiayaan ini masih didalami. Selengkapnya usai jeda. Anda kembali di Indonesia Update. Saudara, Wali Kota Jakarta Timur mencabut banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan warga terkait polemik lapangan padel di wilayah Pulau Mas, Jakarta Timur. PT UN Jakarta memutuskan izin lapangan padel di Kompleks Perumahan Pulau Mas tidak sah. Wali Kota Jakarta Timur beralasan langkah mencabut banding diambil karena Wali Kota tidak tepat mencabut persetujuan bangunan gedung atau PBG. Seharusnya PBG merupakan kewenangan organisasi perangkat daerah. Pemkot Jaktim nantinya akan tetap mengawal mediasi yang akan dilakukan kepada warga terkait izin lapangan padel yang berada di area permukiman. Nanti akan kita buat surat pencabutan. Nah, kalau sudah dicabut surat pencabutan banding tersebut, putusannya itu kan wali kota harus mencabut PBG. Sedang wali kota tidak ada kewenangan untuk mencabut itu. Oleh karena itu nanti akan dimusyawarahkan oleh OPD yang mempunyai kewenangan untuk mencabut PBG tersebut. Sebelumnya, perwakilan warga dari Pulau Mas, Jakarta Timur dan warga dari kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan yang terdampak akibat kebisingan padel sudah melapor akibat terganggu dari aktivitas padel. Salah satu warga di Pulau Mas menjelaskan bahwa kegiatan padel yang berdekatan dengan permukiman serta kendaraan yang diparkir secara sembarang membuat warga resah. Persetujuan bangunan gedung nomor sekian, ya, yang termasuk maksudnya padel itu sudah tidak sah gitu. Ya setidaknya apa sih tindakan pemerintah? Ya dibekukanlah, bekukan itu, bangunan itu dibekukan, tidak ada kegiatan. Bangunannya tidak boleh dipakai, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh dipakai bangunannya. Itu. Waktu mediasi terakhir dengan pihak kelurahan juga sudah dihadirkan pengelola padelnya dan juga dari pihak keluarga kami dan warga yang terdampak itu bahwa
izin masih diurus, jadi izin belum di tangan. Saya juga waktu itu mempertanyakan kalau izin belum di tangan berarti namanya izin mendirikan bangunan, berarti kalau nggak ada izin nggak boleh mendirikan bangunan dong, gitu kan ya logikanya. Ternyata masih tetap berjalan pembangunannya, beroperasi sampai menimbulkan kebisingan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan kepada Dinas Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan lapangan padel yang mengganggu warga. Pemprov DKI akan membongkar lapangan padel yang tidak memiliki izin PBG atau persetujuan bangunan gedung. Sementara itu, terhadap bangunan yang memang memiliki izin tetapi berada pada lingkup berdekatan dengan rumah warga untuk tidak melakukan operasional lebih dari jam 8 malam, serta memasang peredam agar tidak membuat bising yang berdampak pada masyarakat sekitar. Perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Data dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Citata DKI Jakarta, saat ini terdapat 212 bangunan lapangan padel yang telah memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG, sedangkan 185 bangunan belum memiliki PBG. Dokumen perizinan utama yang wajib dimiliki setiap bangunan adalah PBG atau persetujuan bangunan gedung. Tanpa dokumen tersebut, pengelola tidak dapat melanjutkan proses perizinan berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke kabar lain, Saudara. Polres Sukabumi menetapkan Ibu Tiri sebagai penganiaya anak hingga tewas. Penganiayaan kerap dilakukan sejak 2023. Polisi akhirnya menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka penganiayaan anak di Sukabumi, Jawa Barat. Dari penyelidikan terungkap, kekerasan dilakukan sejak 2023. Bahkan pada 2024 sempat dilaporkan ke polisi namun diselesaikan secara kekeluargaan. Selain menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka, polisi juga telah menerima laporan ibu kandung yang melaporkan ayah korban dengan dalih penelantaran anak. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa bapak kandung almarhum. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan Ibu Tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Terkait dengan laporan ibu kandung, ya, itu terhadap suaminya, ya, atau orang tua daripada NS, itu terkait dengan penelantaran. Kasus penganiayaan anak tiri hingga tewas dikecam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan pada anak. Negara wajib memastikan setiap anak hidup aman, terlindungi, dan dihormati hak-haknya. Saya menegaskan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, oleh siapapun, dan dimanapun tidak dapat ditoleransi. Negara wajib memastikan setiap anak hidup aman, terlindungi, dan dihormati hak-haknya. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran hak anak. Sebelum meninggal, almarhum sempat menyebut dianiaya Ibu Tiri. Berdasarkan pemeriksaan korban, dokter menyampaikan korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh dan gangguan pola napas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jalur provinsi akses utama penghubung 3 kabupaten ditutup setelah sebuah jembatan di Bondowoso, Jawa Timur amblas. Separuh badan jembatan amblas dan menyisakan lubang besar. Informasinya usai jeda. Rekaman video dari warga ini merekam detik-detik terjadinya kecelakaan beruntun di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil mewah terguling di tengah jalan serta sejumlah mobil lainnya rusak. Beruntung seluruh pengemudi dan penumpang yang terlibat kecelakaan selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dari keterangan yang dikumpulkan sejumlah saksi di TKP, kecelakaan diduga berawal dari mobil mewah
menghindari mobil lain saat akan berpindah jalur. Sopir diduga kaget dan hilang kendali, lalu menabrak mobil lain di depannya, termasuk sebuah mobil sport car, dan akhirnya terguling di tengah jalan. Mahasiswa Yogyakarta berunjuk rasa mengecam kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi di Tual sempat diwarnai kericuhan. Polisi membubarkan massa dan 3 mahasiswa sempat ditangkap. Akibat kericuhan, pagar Mapolda mengalami kerusakan. Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan bilang, pasca demo kondisi telah kondusif dan 3 mahasiswa telah dipulangkan. Jalur provinsi akses utama penghubung 3 kabupaten ditutup setelah sebuah jembatan di Bondowoso, Jawa Timur amblas. Separuh badan jembatan amblas dan menyisakan lubang besar akibat terjangan arus sungai Silolembu yang besar pasca hujan deras sebelumnya. Jembatan amblas membuat jalan raya provinsi yang menjadi akses utama penghubung 3 kabupaten, yakni Bondowoso, Jember, dan Situbondo ditutup. Pengguna jalan harus melewati jalur alternatif yang mempunyai jarak lebih jauh, sempit, dan rawan kemacetan. Tim Liputan Kompas TV. Rangkaian kabar tadi menutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa. Kasus kekerasan